Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilayka nusyur. Asbahna ala fitratil islami wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمين يا رب العالمين. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mari kita awali majlis kita di subuh hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian dari kitab Riyadhus Shalihin, kitab hadis yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, seorang ulama besar bermazhab Syafi'i yang wafat pada tahun 676 Hijriah. Bab tentang bagaimana adab-adab atau etika seseorang ketika dia berada di dalam majlis. Alhamdulillah, kita telah mengkaji dan membahas sampai buah hadis yang pertama yang berkaitan dengan adab di dalam majlis itu. Kita ulang sekitar di antara adab yang berkaitan ketika kita berada dalam majlis, iaitu dilarang kita menyuruh orang yang lah duduk di tempatnya untuk tagak, kemudian awak duduk di situ. Itu yang pertama. Kecuali orang tu sendiri yang tagak dan mempersilahkan awak untuk duduk di tempat. Kemudian dianjurkan berlapang-lapang di dalam majlis, baik itu berlapang dari segi posisi duduk maupun berlapang-lapang dari segi hati awak. Yang ketiga, ketika seseorang meninggalkan tempat duduknya untuk satu keperluan, kemudiannya balik, makanya berhak untuk duduk di mana duduk tadi. Nah, jadi seandainya ada seseorang yang menduduki tempat duduk orang yang pai tadi, maka orang yang duduk di situ di awal punya haknya menyuruh orang tadi tagak dia atau pindah ke tempat yang lain. Kemudian yang ketiga, di antara yang selanjutnya di antara adabnya adalah yaitu dilarang kita memisahkan antara dua orang yang lah duduk berdekatan. Orang ada duduk berdekatan, kemudian datang awak suruhnya bergeser keduanya, duduk awak di tengahnya. Nah, itu dilarang dalam syariat. Nah, kita masuk Bapak Ibu ke hadis dan kalimah dan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu li rajulin
ayufarriqa baina ithnaini illa biidnihima. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadithun hasan. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal atau tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk memisahkan di antara dua orang di dalam suatu majlis kecuali dengan izin keduanya. Wa fi riwayatin Abi Dawud la yajlisu baina rajulaini illa bi idnihima. Dalam riwayat Imam Abu Dawud, jangan dia duduk di antara dua orang kecuali dengan izin keduanya. Jadi menguatkan apa yang kita bahas sekilas di pertemuan sebelumnya, Bapak Ibu, adab dan etika dalam majlis itu, datang awak, kemudian ada orang yang duduk berakian, berempetan, tidak ada furjah, tidak ada ruang yang terbuka. Datang awak, kemudian kejian, Pak geser Pak, kanan-kanan, kiri monitor geser Pak, kemudian awak duduk di tengah, itu tidak boleh. Tapi kalau seandainya ada dua orang berdudukan tapi tidak berakian, ada furjah, ada namanya Bu, ada ruang kosong, tempat kosong yang masih bisa awak duduk di situ, maka itu boleh. Tidak boleh tu nyalah berakian, awak suruh berjaraan, duduk di tangan, itu tidak boleh. Illa biiznihima, kecuali dengan izin keduanya. Izinnya dua bentuknya kecil ulama. Yang pertama, jolisan. Mungkin anda datang ko orang yang dihormati, tokoh masyarakat lah, ustaz kah atau syah. Ada orang duduk tadi, saya lihatnya datang, mana kecil? Ustaz, kau duduk dekat kami. Kemudian nyoba jarak, berarti boleh. Atau nak ngecek di isyarat zen, lah langsung seorang ko apa namanya? Meluangkan topik, berarti itu memang kehendak orang kau berdua. Tapi kalau tanpa itu, indak dengan isyarat lisan, indak pula dengan isyarat perbuatan, kemudian tiba-tiba datang seorang duduk di tengah yang berdua tadi, berarti itulah yang dikatakan Nabi indak boleh. Itu penjelasannya Bapak Ibu. Nah kemudian hadis nangkat. Wa an Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana man jalasa wasat al-halqah. Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan. Wa rawat Tirmidzi an Abi Mijlaz anna rajulan qa'ada wasata halqata wasat al-halqati faqala Hudzaifah mal'unun ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam aw la'ana Allahu ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam man jalasa wasata al-halqati. Qala At-Tirmidzi hadithun hasan sahih. Dari sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat siapa yang duduk di tengah-tengah halaqah. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad hasan dan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abu Mijlas bahwasanya ada seseorang yang duduk di tengah-tengah halaqah. Kemudian Hudzaifah ibn al-Yaman berkata, terlaknatlah orang ini dari berdasarkan lisannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau Allah melaknatnya dengan lisannya Muhammad siapa yang duduk di tengah-tengah halaqah. Imam At-Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Kalau adab dan selanjutnya Bapak Ibu, uranglah apa namanya, kalau halaqah kau kan istilahnya
majlis membuat lingkaran. Itu kebiasaan orang dahulu. Itu halaqah. Buat lingkaran, kemudian adonan duduk di tengah. Apakah guru ko atau tokoh yang mengecek atau siapa. Jadi maksud dari hadis ko adalah yang dilaknat oleh Nabi atau oleh Allah, artinya ko perbuatan dosa. Ko orang lah ada majlis, lah duduk tenang elok-elok, kemudian datang seorang menyelonong, kemudian duduk sini di tengah-tengah atau di muka, duduk menyelonong. Terganggu tak konsentrasi orang yang telah duduk aku? Nah. Kadang itu menyakiti, membuat perasaan orang nan lah duduk sini nak lama. Nah, kenapa? Kerana logikanya, kok ada orang datang terlembik, di mana duduk? Di belakang. Tapi kadang yang jadi masalah bagi di tempat awak, justru orang mendatang awal tak mau duduk jungkuk, duduk di belakang. Nah, sengaja nak cari duduk di belakang. Nah, tentu itu perlu ada penyesuaian. Yang tak boleh itu adalah ketika posisi duduk lah orang lah duduk di tempatnya masing-masing lah terpenuhi yang bagian muka, kemudian datang orang yang terlambik menyelonong datang ke muka. Dua orang yang lah hadir, maka tentu ko adalah suatu hal yang kurang etika dalam sebuah majlis. Nah, Bapak Ibu, ikulah Islamnya. Matur majlis tak tanggung banyak hadisnya dah gitu. Matur majlis, matur cara duduk. Jadi tekanan jojo di Bapak Ibu, bah duduk yang boleh, bah duduk tak boleh petang. Yang boleh bahasa lo, malai. Boleh alah namanya ya, bahasa awak itu sambil memaluk. Nama itu bu, mulut lu tuang. Tentu ikut untuk laki-laki. Kalau tak pada situ lah ada ceritanya bu. Ketika apa namanya tak boleh tu duduk menyandar jo tangan kida ke belakang. Kerana duduk seperti itu, duduk cara duduknya orang Yahudi. Nah, itulah luar biasanya Islam. Cara duduk diatur. Orang Minang pun meritu. Ba'a cara duduk, ba'a cara apa namanya tampik duduk untuk syanu diatur. Cara duduk laki-laki beda jo duduk perusi. Hamba punya ibu, Bapak Ibu, alhamdulillah masih sehat beliau. Sejauh nambo caliak tak pernah beliau ko duduk berselor. Tak pernah. Kalau mau menjual, kalau panik kaki menjual lagi. Tapi nak duduk berselor ko tak ada. Pasti duduk simpuh. Saking menjaganya. Bukan berarti duduk berselor bagi ibu-ibu dilarang tak. Tak. Tapi dek menjaga anallah diajarkan dek orang gaib beliau dulu. Orang gaib beliau dulu memang agak karya matur parusi tak boleh duduk berselor. Sampai kini umur beliau lah 72. 72 layan 51. 72 sejauh yang kami caliak tak pernah beliau duduk selor. Paling mau jual. Itu Islam mengatur kita sebagai orang Minang pun diatur cara duduk dan sopan, apalagi kalaulah duduk di tengah-tengah majlis. Kemudian yang ketujuh, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul khairul majalisi awsa'uha rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih ala syartil Bukhari. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik majlis itu adalah yang paling luas,
Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih menurut syarat Imam Al-Bukhari. Artinya, sebaik-baik majlis yang paling luas, dua setidak-tidaknya pemaknaan. Yang pertama, sebisa mungkin tampik-tampik yang memang dipergunakan untuk pertemuan-pertemuan itu dibuat selapang dan senyaman mungkin. Apakah itu aula-aula ataupun mungkin surau masjid sendiri yang di situ diadakan pengajian, kegiatan-kegiatan, selagi bisa buatlah tampik nan yang laweh dan nyaman orang duduk. Yang pertama. Yang kedua, maksudnya di situ adalah dari sisi pengaturan tampik duduk. Artinya majlis yang terbaik itu adalah majlis yang tidak terlalu rapik bana, atau sebaliknya tidak lo terlalu jarang bana. Model duduk kita ginilah. Kalau terlalu rapik bana ibu-ibu duduk, kurang tak nyaman awak? Kurang nyaman. Tapi kalau terlalu jarang mana, dan hadir pengajian sampai orang, dan seorang di sudut situ, dan seorang di siku, dan seorang di sana, sudut itu sinan seorang. Ibu pernah mengaji di musajid yang lumayan gadang, Bapak Ibu. Pengajian maghrib, apa-apanya jumlahnya sama je jumlah tunggak musajid. Musajid gadang kok, dan seorang duduk lipat yang tepi, dan seorang duduk di tepi yang kanan, tambah lo tengah seorang. Bawa ke mengaji begitu tu. Aku berlebihan pula jarang. Dan sebaiknya memang mengaji itu jangan terlalu jauh mana jarak awak jo guru, jo ustaz mengaji. Kalau ambo mengistilahkannya Bapak Ibu model galeh. Ko galeh kadisi ya iya. Ko ada cerek. Kalau cereknya terlalu jauh dari galeh tadi yang terjadi banyak nan tumpah ayah. Tak sempurna masuk ayah. Tapi semakin dakik muncuang cerek tadi, kagaleh untuk menempuh ayah tadi, maka akan semakin maksimal ayah tadi ditempuh. Artinya, semakin dakik posisi kita dengan guru dan mengaji, tentu dakik ko dakik yang profesional. Tak mungkin lo dakik ini duduk di situ tu. Kecuali pengajian rami mana, tabligh akbar misalnya, bisa jadi yang profesional, kayak awak kalau standar. Atau istilah lainnya, Bapak Ibu awak punya HP, di HP tu ada namanya Bluetooth. Bluetooth tu untuk memindahan data, fungsinya salah satu. Awak punya HP, kawan punya HP, kecik kawan tadi minta lah ambo foto dan patang cik Nah, tapi nak melalui WA dah. Pakai Bluetooth. Bluetooth di ini Bluetooth di situ, duduk Bluetooth di situ, kemudian ditransfer file foto tadi ke kawan tadi. Semakin dakik posisi HP, semakin kuat, semakin capek transfer pemindahan data tadi. Tapi kalau jauh, lama transfer datanya. Namun itu pula lah awak dalam menuntut ilmu lebih kurang. Kalau berjauh-jauhan awak terlalu jauh jo guru nan menyampaikan, apa lain mic-nya ndak lokareh. Mic-nya lambik pula dan duduk jauh pula, akhirnya terjadi apa? Transfer ilmu tadi kurang maksimal dari apa yang kita harapkan. Nah, jadi Bapak Ibu,
Berlapang-lapanglah dalam majlis, berlapang dari segi tampiknya, usahakan berlapang dari segi tampik duduk yang profesional. Kok nyampang dek rami orang, dak berlapang-lapang tampik duduk awak, maka yang akan dilapangkan hati. Nan jarang bisa terasa sampai dek kerana hati, nan rapik bisa terasa lapang dek kerana hati. Khairul majalis awsawha, kata. Kita lanjut hadis nan ke-8. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man jalasa fi majlisin fakathura fihi laghatuhu faqala qabla an yaquma min majlisihi dhalika subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik illa ghufira lahu ma kana min majlisihi dhalika rawahu at-Tirmidzi wa qala hadithun hasanun sahih. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang duduk di suatu majlis kemudian banyak dia melakukan kelalaian, kesalahan di dalam majlis itu, kemudian dia membaca sebelum dia berdiri dari majlisnya dengan bacaan seperti ini, subhanakallahumma bihamdika, maha suci engkau ya Allah dan segala puji untuk, asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan engkau, astaghfiruka wa atubu ilaik, aku minta ampun dan bertaubat kepadamu. Kecuali doa tadi akan menghapuskan dosa atau kesalahan yang dia lakukan di majlis itu. Hadis 9. An Abi Barzah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bi akhiratin idza arada an yaquma min al-majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faqala rajulun ya Rasulullah innaka la taqulu qawlan ma kunta taqulu fi ma madha. Qala dhalika kaffaratu lima yakunu fil majlis. Rawahu Abu Dawud wa rawahu al-Hakim Abu Abdullah fil Mustadrak min riwayati Aisyah radhiyallahu anha wa qala sahihul isnad. Dari Abu Barzah, semoga Allah meridainya, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berniat untuk berdiri dari majlisnya, beliau membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian ada seseorang yang bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau membaca suatu bacaan yang engkau belum pernah membacanya sebelumnya. Maka beliau menjawab, iya, dzalika kafarah, itulah yang menjadi penghapus dari dosa atau kesalahan yang dilakukan di dalam majlis itu. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim Abu Abdullah di dalam kitab Al-Mustadrak dari riwayat Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata sanadnya sahih. Jadi ada doa namanya Bapak Ibu, walaupun kita lah sama-sama tahu ada doa namanya doa kafaratun majlis, kafarah majlis. Kafarah tu artinya penghapus. Awak duduk-duduk aku aja kawan dalam pertemuan apa saja, apakah tu rapik kah atau duduk-duduk biasa saja. Pasti ada salah-salah awak nak Bapak Ibu, pasti kan? Kau ada kata-kata nan talonsong, sikap-sikap nan kurang elok dalam majlis itu, baik sengaja atau tidak. Nah itu kan dosa keribuk pulang tu kalau nyodak dia apa. Maka Nabi mengajarkan
ketika kita berada dalam majlis itu, sebelum awak beranjak dari majlis itu, sebaiknya ditutup dengan doa tadi. Bunyinya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan melenceng lo ka doa, ka zikir rukuk atau sujud. Ketika rukuk sujud selain subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azimi anil wajh, subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ighfirli. Itu ketika rukuk atau sujud. Tapi kalau doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kata Nabi, doa tadi menghapus kok dosakah, kesalahankah, kekeliruankah yang dilakukan di saat berada dalam majlis tadi. Seluruh majlis kadang-kadang kami kadang-kadang harusnya seluruh awak. Ya, tu ya. Kau bukan diwakilkan ke, karena yang berdosa kan dak ustaz nak mengaji sudah. Awak dan duduk pun walaupun mendengar, kok adanya keluaran yang lakukan kan? Makanya biasanya kami magi haba-haba. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apa je? Majlisnya tu aku ada banting-banting majlisnya. Kalau umumnya di rumah, kalau di majlis, semua dia kawan dan tamu. Ya, majlis ko kan suatu kondisi nan kita duduk bersama orang lain. Apakah itu je keluarga awak seorang atau je orang lain, apakah itu di rumah, di masjid, di ruang-ruang pertemuan, bahkan mungkin kok di lapau segala macam. Nah, jadi umum sifatnya. Nanti ada penguatnya nanti di bagian akhir akan ada bahasanya segitu. Jadi memang tujuannya kafarah tadi, menghapus tadi. Jadi kok sunnah yang kadang lacok setelupuan. Nah, jadi seharusnya ketika ada pertemuan-pertemuan, ketika rapi, boleh rapi itu kadang kan kadang ketika berbeza pendapat, suara nanti tinggian, atau kata-kata nak perlu tampaknya ke mana itu, yang tersakiti orang, ya selain minta maaf, mungkin dengan dibaca doa tadi bersama-sama mudahan kok ada seandainya itu tercatat sebagai dosa untuk awak terhapus dari gara-gara disebabkan doa kafaratul majlis yang kita baca. Makanya menurut kami itu adalah salah satu doa atau zikir yang seharusnya kita hafalkan. Baik. Ya, tidak perlu lagi apa-apa. Ya, makanya orang kalau yang lah paham kan tidak mesti dia apa-apa. Lah tahu ni kok tadi awak kadang bergarah-garah atau menceritakan orang kadang yang tak sengaja awak. Maka otomatis dibaca masing-masing kita dia lagi haba-haba, tak lagi haba-haba, ketika kita lah tahu insya-Allah itu bisa diamalkan. Kita lanjut hadis yang ke-10. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala qallama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu min majlisin hatta yad'uwa bihaula'i da'wat. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai keduanya, beliau berkata, sangat jarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdiri dari majlisnya sampai beliau berdoa dengan doa yang seperti ini. Jadi artinya doa ku Bapak Ibu sering dibaca oleh Nabi ketika beliau mengakhiri majlis beliau. Walaupun kau bukan wajib,
tapi dianjurkan. Ini doanya, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Ya Allah, bagilah untuk kami rasa takut kepadamu, yang mana rasa takut itu akan menghalangi kami untuk bermaksiat kepadamu. Jadi orang koklah takut ke Allah, maka akan semakin kecil keinginannya untuk berbuat maksiat. Karena tahu kok kalau orang berbuat maksiat itu walahu adzabun alim, azabnya, azab Allah itu sangat pedih. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, dan berikanlah kepada kami supaya kami bisa taat kepadamu, ketaatan yang bisa menyampaikan kami ke dalam syurga, yang memasukkan kami ke dalam syurga. Nah, rasa takut tadi Bapak Ibu, khasyah tadi, akan mendorong kita melakukan dua hal. Yang pertama, membatasi diri kita jangan sampai kita berbuat maksiat, artinya meninggalkan hal yang dilarang oleh Allah. Kemudian yang kedua, memotivasi awak, mendorong kita untuk buat taat. Kalau keduanya kalah ada, pasti orang masuk surga. Larangan Allah dihentian, perintah Allah dikerjakan. Kan itu yang takwa. Wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya. Dan bagilah atau berikanlah keyakinan kepada kami yang dengan keyakinan itu bisa meringankan musibah dunia yang menimpa kami. Musibah kau ya barik, dan itu adalah sunnatullah. Dalam surah Al-Baqarah, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Sungguh kami akan menguji kamu dengan rasa takut, kelaparan, boleh, kekurangan harta, kematian keluarga, dan kekurangan buah-buahan. Sadongo kan yang barik-barik ke bu. Tapi musibah yang barik tadi bisa terasa ringan ketika ada keyakinan dalam hati. Keyakinan dalam hati, pertama, yakin kalau musibah ko akan maafih dosa-dosa awak. Ada orang sakit, diuji oleh Allah sakit. Dia baca hadis atau dengar pengajian ustaz membaca hadis, tidaklah seorang muslim itu ditimpa rasa sakit, ketakutan, kesedihan, kegundahan, bahkan duri yang menusuk kakinya, kecuali Allah akan menghapuskan dosa-dosanya dengan itu. Artinya ujian Allah apapun sedikit atau banyak, ringan ataupun barik, sadonyo adalah cara Allah maafui dosa-dosa awak ketika kita lagi sabar. Yang kedua, keyakinan kalau dengan musibah itu Allah angkat derajatnya kelak. Jadi Bapak Ibu, ada kelak nanti ya, Allah caliakan betapa besarnya keutamaan sabar dalam menghadapi musibah. Sehingga orang yang dulu senang hidupnya di dunia, jarang dapat dan susah-susah, berangan-angan deh seandainya kok dulu ambo banyak dia ujian oleh Allah, tentu senang ambo kita. Itu ada riwayatnya. Nah, berangan-angannya orang yang dulu di dunia itu senang, jarang sakit, jarang segala macam, senang saya terasa
jarang diuji. Caliaknya di akhirat tu baru orang yang sabar menghadapi sakit, sabar menghadapi kesusahan hidup. Dia agih keutamaan pahala yang luar biasa. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu diberi balasan yang tidak terhingga. Sehingganya berangan-angan kalau inyo dulu adalah orang yang banyak ujian dari Allah. Nah, itu keutamaan orang yang sabar. Dengan keyakinan tadi, sesuai dengan bunyi doa aku, akan terasa ringanlah yang namanya musibah yang Allah ujikan kepada kita. Kemudian Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna. Ya Allah, berikanlah kepada kami nikmat dengan pendengaran kami, dengan penglihatan kami, dengan kekuatan kami selagi Engkau masih hidupkan kami, dan jadikanlah dia sebagai warisan untuk kami. Artinya Bapak Ibu, kita minta kepada Allah, Allah agiah pendengaran nan elok, penglihatan nan janih, kekuatan yang masih prima selagi kita masih hidup sampai kita mati. Artinya minta sihat, pendengaran siai, mata siai, kekuatan taruh ada, walaupun tentu berbeza, yang muda yang tua pasti berbeza, tapi nyawa ada sihat taruh sampai kita meninggal dunia. Ada orang yang lah 80, 90 umurnya Bapak Ibu, matanya penglihatannya berhasil aja, tak lingonya kuat je, pendengarannya, kekuatan badannya luar biasa, jauh berbeza je orang-orang lain. Jadi ada seorang ulama Bapak Ibu, dah umur 80-an. Bahkan dalam satu kisah wafatnya umur 97 tahun. Masih sehat, mata masih sehat, telinga, pendengaran masih bagus, gigi-gigi pun tak ada nan ompong. Bertanyalah muridnya, wahai Syekh, rahasianya bakok mereka. Kecik beliau, kami menjaganya di waktu muda dan Allah jaga dia ketika kami tua. Jadi dijaga, pendengaran dijaga, mata dijaga, kesihatan badan dijaga, tak melakukan hal yang dilarang oleh Allah, sehingga ketika tu gantian Allah yang menjaganya. Yang kebanyakan orang ketika lah tua, pendengaran mulai kurang, mata mulai kabur, kekuatan mulai lemah, tetapi Allah jaga. Itu fadilah, keutamaan luar biasa. Tapi bukan berarti kok ada orang yang lah umur 60 tahun kata telinga lah mulai kurang, pendengaran, mata lah mulai kabur dan seterusnya. Itu bentuk Allah tak ridha, kena tak perlu. Tak perlu, kerana memang itulah sunatullah. Kalau lah umur lah bertambah, segalanya mulai kurang. Tapi kok Allah agih yang itu yang luar biasa tadi, maka itu adalah hal yang luar biasa Allah berikan ke orang tadi. Orang yang sehat tu. Nah, maka permintaan awak Bapak Ibu, sebelum berdiri dari majlis itu, minta pendengaran disehatkan, penglihatan disehatkan, kekuatan diprimakan, bahkan kalau bisa sampai kita mati. Waj'al tha'rana 'ala man zalamana, dan jadikanlah pembalasan kami terhadap orang yang menzalimi kami. Sika ulama kita mengatakan Bapak Ibu, boleh kita mendoakan orang yang zalim ke awak sesuai dengan kadar kezalimannya. Boleh. Itu bukan sikap yang buruk. Nabi pernah mendoakan keburukan suku Ri'il dan suku Zakwan namanya. Nabi doakan kehancuran kaumnya. Nabi doakan jangan sampai ada orang kena ni duit seorang pun mati saudara. Apa penyebab? Penyebabnya luar biasa. Jadi orang ko suatu hari datang ke Nabi, pura-pura masuk Islam, kemudian yang
sampaikan ke Nabi, ya Rasulullah, kami telah masuk Islam, kami ingin belajar Quran, kirimlah sahabat-sahabat engkau nan pandai Quran majari tepek kami. Nah, Nabi tentu senang hati beliau. Orang baru masuk Islam, beliau utuslah sahabat-sahabat pilihannya Ahlul Quran itu ke kampung dua kaum. Ternyata apa yang terjadi justru malah terjadi hal yang tidak terbayangkan sebelum. Mereka bunuhi orang sahabat-sahabat mengajar Quran. Bunuh. Maka Nabi dalam riwayat itu berkunut sebulan penuh. Kunut nazilah namanya. Si kunut Nabi mendoakan kehancuran Ri'il Zakwan. Karena perbuatannya lah berlebihan mana kezaliman. Artinya mendoakan orang yang zalim boleh sesuai dengan tingkat kezaliman. Makanya Nabi sampaikan, ittaqu da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Hati-hati kamu dengan doa orang yang terzalimi. Karena tidak ada hijab, tidak ada batis antara inyo je Allah. Walaupun orang kafir sendiri. Jadi Bapak Ibu, hati-hati je doa orang yang terzalim. Artinya jangan sampai awak menzalimi orang, kemudian nyo doa awak dapat kita hal dan buruk-buruk. Jadi ada sebuah kisah. Ada seorang laki-lakinya kerajaannya nelayan. Kemudian dari pagi siang lalu nado dapat, kemudian lah agak sore hari kadallah dapat ikan lumayan gadang, senang hatinya bawa pulang. Kiranya di tengah jalan ada pejabat yang menceliak nelayan tadi menentang ikan gadang, tertariknya dia ingin balik, tapi nelayan tadi tidak mahu menjual, kerana ingin bawa pulang untuk keluarganya. Kalau nak mau menjual, kena dirampaslah ikan tadi, dibawa pulang pejabat tadi. Nah, kemudian apa yang terjadi? Ketika ingin mendabiah ikan tadi menggigit jarinya. Nah, digigit jarinya, kemudian ternyata gigitan ikan tadi ada racun, nyalar racun tadi, sakit. Kemudian datanglah ke dokter, ke cik dokter, Pak, kau ubeknya cik saya, ubeknya potong jari Pak, potong jari, pulang. Tapi sakit kau taruh je ada, sakit. Baiklah ke dokter, bila ke cik dokter, lah kanai jari Pak sadonya kau mesti dipotong lo tangan sampai pergelangan. Lah potong lo, pulang. Indak je hilang. Nang ketiga kalinya kecek dokter tadi, ketika orang pejabat tadi datang ke dokter, kau ada yang salah Pak. Kira-kira coba Pak nanua balik, ada tak orang yang pernah Pak zalimi? Karena kau agak aneh kan, dipotong sih kau, menjalankan yang lain, dipotong lo, menjalankan yang lain. Kau bukan penyakit biasa. Oh, ternyata mungkin dokter kau faham dengan hadis tadi. Fikir-fikirlah, ternyata memang nyo taingi lah je nelayan tadi. Kecik dokter tadi cik subik yang tak apa. Datangi orang tadi, minta maaf kan. Kulindak gua muas do badan apa dipotong. Makanya cari-carilah laki nelayan tadi. Akhirnya bersobo menangi minta maaf. Akhirnya nelayan tadi minta maaf. Tapi pejabat tadi gua penasaran. Apa terjadi setelah itu? Setelah ambo ambil ikan tadi rengkau, apa terjadi? Kecil nelayan tadi, Pak, setelah apa merampas ikan ambo tadi, ambo berdoa, ya Allah, Tuan Raja telah menampakkan kekuasaannya, sekarang giliran engkau menampakkan kekuasaan engkau. Itu sedoanya. Pendek saja. Tuan Raja telah menampakkan kekuasaannya, sekarang giliran engkau menampakkan kekuasaan engkau. Artinya dia mengadu ke Allah, ya Allah, orang tadi dengan jabatannya segala macamnya zalimi kami. Kau berkuasa ya Allah, balik ya Allah. Itu gara-gara ikan baru
Bagi ni je orang nan neboh berita kini di Batam gini kan itu ada proyek strategis nasional, proyek investor ratusan triliun dari Cina. Kau bangun sebuah kompleks, salah satunya pabrik kaca terbesar di dunia, kedua paling gadang di dunia setelah China. Tapi yang menjadi masalah adalah orang nan lah ratusan tahun hidup di situ, ke di usianya, ke di relokasinya, ke dipindahan ke tempat lain dengan ganti rugi dan jauh dari apa yang seharusnya. Nah, itu kan menjadi heboh kan? Kau kan, ya kalau bahasa kasarnya Bapak Ibu, ada bedanya jauh bulan dulu. Alasannya kan meritu, masyarakat di sini tidak ada punya sertifikat tanah. Kau bertanya ambo ke Bapak Ibu kini, bara orang nan awak lagi punya sertifikat rumah tanah awak. Bara nan ada, jarang ada kan? Karena mau urusnya pun ribet, mahal pula bayarnya kadang kalau urus pribadi. Dengan alasan itulah dianggap orang kau tinggalnya ilegal, negara yang berhak mengatur. Kan penjajah. Mungkin kau kalimat itu agak bahaya juga. Tapi kau kanlah tersebar di berita-berita. Muhammadiyah lah mengomentari, Nahdlatul Ulama lah mengomentari, lah banyak orang-orang yang perhatian mengkritisi yang terjadi. Bayangkan sekian ribu orang berdoa, orang yang terzalimi mendoakan orang yang punya proyek ko. Kok tak buruk benarlah nasibnya di dunia, orang yang didoakan tak terbayang dan tidak akhirat bahagia. Jadi hati-hati kita dengan orang yang terzalimi. Wansurna ala man adana, tolonglah kami Allah dari orang yang memusuhikan. Wala taj'al musibatana fi dinina, jangan engkau jadikan musibah dalam agama kami. Tak ada musibah yang lebih gadang kecuali musibah diuji dalam masalah agama. Wala taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina, jangan engkau jadikan dunia sebagai keinginan terbesar kami dan sebagai puncak pengetahuan kami. Artinya jangan dunia aku menjadi tujuan utama awak. Tujuan utama kita adalah akhirat, tetapi jangan lupakan pula bahagian kita di dunia. Karena kita tidak akan bisa sampai ke akhirat kecuali melalui dunia dulu. Nah, jadi ada orang Bapak Ibu tiga karakternya. Ada orang yang dunia sepikirannya akhirat tidak. Kau salah. Ada orang yang akhirat sen tak terfikirnya dunia. Salah pula. Yang betul itu adalah akhirat menjadi tujuan utama, tapi bahagian di dunia jangan lupakan. Artinya tidak ada salahnya awak menikmati nikmat Allah yang ada di dunia kok. Asalkan nikmat itu kita gunakan untuk mencapai kebahagiaan di akhirat. Makanya doa kita, Rabbana atina fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia elok, di akhirat elok. Wala tusallit alaina man la yarhamuna, jangan engkau beri kekuasaan atau jangan engkau jadikan kami dikuasai oleh orang yang tidak menyayangi kami. Doa aku perlu dibaca kalau rakit-rakit pemilihan pemimpin. Kalau lah kampanye orang seolah-olah orang ko sayang ke awak saduan. Ngap? Pajanji program Miko lah. Istilahnya, kalau istilah buya-buya kita, ketika kampanye, ketika lu dapat kursi, acok baca ayat. Tapi kalau ketika lu dapat kursi, lupa ayat itu. Orang nama dia orang saleh sesadonyo, nama dia orang elok sesadonyo,
Mudah orang keperhatian sesadonya. Makanya doa kita ko, jangan jadikan orang yang tak sayang kawak menjadi penguasa pemerintah di negeri kita. Tapi jadikanlah orang yang betul-betul program-programnya, jejak rekam jejaknya istilahnya betul-betul berusaha ba'a rakyat yang ada di situ betul-betul baik kehidupannya. Jadi hati-hati dalam memilih pemimpin, dan sekadar hanya berdasarkan bagi bantuan iko bagi bantuan itu, tapi caliak bana orang ko ba'alah terbelakang dan seterusnya. Nah, itu doa yang dianjurkan untuk perlu dibaca sebelum meninggalkan majlis. Minimal kalau bisa dihafalkan, minimal yang doa kafaratul majlis tadi bisa kita baca di setiap selesai majlis. Terakhir Bapak Ibu, ko 3 hadis kita baca saja. Kanonnya lah kita bahas dulu di pertemuan sebelum. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yadhkuruna Allah ta'ala fihi illa qamu an mithli jifati himarin wa kana lahum hasrah. Rawahu Abu Daud bi isnadin sahih. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah suatu kaum berdiri atau berkumpul dalam suatu majlis, mereka sama sekali tidak pernah mengingat Allah dalam majlis itu, kecuali mereka ketika berdiri dari majlis itu bagaikan bangkai keledai, dan kelak mereka akan menyesal di akhirat nanti. Wa anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha ta'ala fihi wa lam yusallu ala nabihim fihi illa kana alaihim tirah fa in syaa'a 'adzabahum wa in syaa'a ghafara lahum. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Juga dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah suatu kaum duduk di suatu majlis, mereka sama sekali tidak pernah mengingat Allah, tidak pula bersalawat kepada Nabi mereka, kecuali mereka mendapatkan kekurangan di akhirat nanti. Bisa jadi Allah mengazab mereka, bisa jadi Allah mengampuni mereka. Wa anhu 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, man qa'ada maq'adan lam yadhkurillaha ta'ala fihi kanat 'alaihi min Allahi tirah wa man ittaja'a matja'an la yadhkurullaha ta'ala fihi kanat 'alaihi min Allahi tirah. Juga dari Abu Hurairah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang duduk di suatu tempat duduk sama sekali tidak mengingat Allah, maka dia mendapatkan kekurangan dari Allah. Dan siapa yang berbaring di tempat tidurnya juga tidak menyebut nama Allah sebelum dia tidur, maka dia juga mendapatkan kekurangan dari Allah. Artinya Bapak Ibu, usahakan majlis-majlis awak lima kita duduk betul-betul untuk hal-hal yang bermanfaat. Anak kita bicarakan hal yang bermanfaat, mengingatkan kita kepada Allah, mengingatkan kita kepada Nabi, mengingatkan kita kepada ajaran-ajaran Islam yang mulia. Begitu juga ketika akan lalu, jangan lupa untuk berzikir, minimal dengan zikir-zikir yang selamukolah kita hafalkan. Baik, itulah yang bisa kita kaji di subuh hari kini berkaitan dengan bab adab dalam majlis. Dan insyaAllah di pertemuan berikutnya bab yang juga sangat penting, karena nanti berkaitan dengan masalah akidah, bab tentang mimpi. Kalau ada mimpi, apa saja karakter mimpi, bentuk-bentuk mimpi, dan apa saja adab-adab yang berkaitan ketika kita bermimpi, maka akan kita bicarakan insyaAllah dalam bab yang ke-130 aku. Kita tutup pertemuan awak dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.